Yang kedua, keutamaan orang berzikir itu, orang yang berzikir itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya surat Al-Ahzab ayat 35. Kata Allah, "Waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Wah, luar biasa, Pak. Bukankah salah satu kalimat minta ampun itu, kalimat istighfar itu termasuk kalimat zikir? Benar, Pak. Ketika minta ampun, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu zikir, Bapak Ibu. Jadi kalau minta ampun kepada Allah, bacalah kalimat itu. Kita nyuagi ada Allah ampunan. Itu janji Allah kepada orang-orang yang berzikir. Dua. Yang ketiga, keutamaan orang yang berzikir itu, kata Rasulullah, orang yang berzikir itu hatinya selalu hidup. Wah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Masalul ladzi yazkuru rabbuhu wal ladzi la yazkuru rabbuhu mislul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang hidup dengan orang mati. Nah, orang kalau berzikir, Pak, hidup hatinya. Tapi kalau orang tidak berzikir, Bu, hatinya mati. Kalau hati seseorang itu sudah mati, Bu, susah berurusannya, Ibu. Galak awak kayaknya berang jo, indak galak awak kayaknya apa lagi. Susah. Itu apa nama jendela tu? Gerendel, Pak. Kok gerendel namanya kan? Ya, Bu. Kalau orang hatinya mati, sama juga gerendel itu sandek yang. Kalau gerendel jendela tu sandek susah membukanya, Pak, Bu. Betul atau tidak? Awaknya membukanya, dibuka kareh, sakit tangan dia, Pak. Orang kalau hatinya lah mati, sama jendela gerendenya sandek, Bu. Serba salah. Diajaknya satu jadi masalah, tidak diajak satu tambah gadang masalah. Atau orang kalau hatinya sudah mati. Kalau kece orang gaik-gaik dulu, orang tu jauhi balang puntuang je. Kalau hati orang tu lah mati, sama jauhi balang puntuang, Pak. Jauhi balang puntuang. Kalau di dahuluannya menyipak awak jo kaki belakang, Pak. Kalau di belakangnya dilakukan awak ditanduknya, Pak. Itulah jauhi balang puntung. Jauhi balang puntung itu orang yang sudah mati hatinya. Susah kita berurusan dengan dia. Jadi dengan berzikir hati kita hidup. Ya, kemudian yang sampai keutamaan orang berzikir itu, orang yang berzikir itu mendapat keberuntungan, kata Nabi. Sabakul mufaridun. Qalu wa mal mufariduna ya Rasulullah? Qala az-zakiruna Allah katsiran waz-zakirat. Beruntunglah al-mufaridun, kata Nabi. Sahabat bertanya, siapa al-mufaridun itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al-mufaridun itu adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Beruntunglah al-mufaridun, beruntunglah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah. Nah, lalu Bapak Ibu, apa kalimat zikir yang disukai oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah? Kau perlu juga ketahui.
Kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ada dua buah hadis kita kemukakan. Sebetulnya banyak, tapi iko yang lebih kuat hadisnya. Yang pertama hadis riwayat Muslim, kata Nabi, ahabbul kalami illallah arba'un, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, ucapan yang paling disukai Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah yang dicintai Allah, ucapan itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Dia disukai dan disukai oleh Allah Ar-Rahman. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Alah ibu-ibu, apa-apa amalkan itu. Ada 2 kalimat. Yang pertama, kalimat pertama subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat yang kedua subhanallahil azim. Sambil pulang baca. Walaupun ada kalimat-kalimat zikir yang lain diajarkan Rasulullah, kalau semuanya kami amalkan, Pak Ustaz, tidak apa-apa. Kalau saya amalkan, Bapak Ibu, setelah sholat maghrib, zikir saya adalah di samping subhanallah yang 33 kali itu, masing-masing 3 kali, saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau tambah yuhyi wa yumit boleh, tapi yang diajarkan seperti itu, yang kuat hadisnya. 10 kali setelah maghrib dan setelah subuh. Setelah itu saya baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, Allah akan melindungi kita. Kalau dibaca subuh, Allah melindungi kita sampai sore. Kalau dibaca sudah maghrib, Allah akan melindungi kita sampai subuh. Allahumma ajirni minan nar. Allah akan melindungi kita dari api neraka. 7 kali. Khusus subuh dan maghrib. Kemudian dibaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya amalkan 10 kali. Bapak Ibu lebih dari saya tidak apa-apa juga. Saya tambah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 10 kali. Baru doa. Agak lama sikit awak Bapak Ibu. Lama untuk berzikir dan berdoa di masjid, tapi kalau lama untuk bercerita, salah cepet salah pulang. Setelah zuhur, asar dan sholat isya, saya tidak baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan Allahumma ajirni, itu tidak. Yang lain saya baca. Begitu Pak. Awak kan kadang-kadang selesai sholat tak aja saya nak pulang tanpa mau berzikir kepada Allah. Lah paham Bapak Ibu? Lah tentu ke diamalkan. Kau dapat amalkan lah Bapak Ibu. Awal gaik-gaik kau. Ada amalan khusus. Ada amalan khusus yang harusnya kita amalkan. Kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Betul? Tapi tanya diri awak, apa amalan yang bisa kita handalkan untuk mendapatkan husnul khatimah? Terus harus ada ibadah khusus. Tadi dalam Al-Quran surah
Al-A'raf ayat 105 tadi dimuat oleh Allah tata cara menyebut nama Allah. Wazkur rabbika fi nafsika. Yang pertama Allah minta sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Ini zikir itu yang dahsyat itu dalam hati, Bapak Ibu. Ya kan? Dalam hati. Paham ya Bapak? Dalam hati. Hati dan pikiran kita langsung kontak kepada Allah. Zikir. Apa kalimat zikir yang tadi kita baca boleh? Jadi zikir yang dahsyat itulah zikir dalam hati. Lebih fokus, lebih konsentrasi kalau kita zikir itu dengan hati. Yang kedua, tadarru'an wa khifatan. Tadarru'an wa khifatan. Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jadi berzikir pada Allah itu Pak Bu, rendahkan diri awak. Kita kok makhluk yang dhaif, kita kok makhluk yang kotor. Allah itulah maha besar. Dan menimbulkan rasa takut. Ada orang berzikir sombong, ada Pak. Sambil nonton TV zikir. Ini kan sambil nonton sinetron. Ini zikir ya. Atau mau ngecek je. Hah, kan tadi pajak kalau caranya kalau ke bini apa zikir ya? Atau enggak, itu sombong namanya. Tidak menimbulkan rasa takut. Menimbulkan rasa takut itu maksudnya takut kita akan azab Allah, takut kita dengan nerakanya Allah. Kita penuh harap dalam berzikir pada Allah itu, berharap keutamaan zikir itu diberikan Allah kepada kita. Atau yang dimaksud berzikir itu dengan merendahkan diri, menimbulkan rasa takut. Kau sambil mau aja kawan berzikir subhanallah subhanallah subhanallah. Kamu semua apa ya subhanallah subhanallah. Semua pulang ya. Enggak mau seperti itu. Enggak bisa. Zikir itu khususkan waktu, fokuskan pikiran kita untuk Allah. Dua, yang ketiga, wadunal jahri minal qauli, tidak mengeraskan suara. Di zikir pada Allah itu tidak perlu kayak karir Pak Bu. Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak peka, Allah itu maha mendengar. Ada orang karir zikir Bu telah sholat, tidak siko sampai lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Kecil imam, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bantu inyo sana berzikir, orang sawal lawak ke berzikir juga tu mah. Rendahkan suara. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kapan perlu dalam hati saja, kan Allah mintanya dalam hati. Tu ada lo celeku, solat tu kan juga termasuk zikir solat itu. Ada orang datang terlambat masbuk solat berjamaah. Dia datang terlambat mengadu orang yang sedang solat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu solat. Kan tak punya etika. Awak sudah terlambat mengadu orang sedang solat loh Pak. Di siko ndak ada tu. Nih Bu. Kalaupun ada cie-cie itu yang penting itu. Kok dikumpul banyak juga jadinya. Nah ini kebiasaan. Kenapa kita teriak-teriak? Ada orang acara mendoa 7 hari sampai balik hari. Sebenarnya nggak ada juga sunnahnya, tapi telah menjadi kebiasaan di tempat awak. Ada yang perlu kita luruskan ketika dia bertahlil Pak. Berzikir itu harusnya awak mengusir setan. Ini malah orang berzikir kesetanan. La illallah. Kadang-kadang bacanya lah salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin capek makin salah. Ibu-ibu di belakang karehlo suaranya. Orang berzikir berdoa tahlil, ibu karehlo di dapur. Pergi dia boleh tempe-tempe apa tuh? Nasi tambuhan, nasi tambuhan. Makin kareh suara ibu, makin karehlo suara orang bertahlil di luar Bapak-Ibu. Ini yang tidak benar, yang harus kita luruskan. Menyebut nama Allah itu tidak mengeraskan suara.
La ilaha illallah. Lama rasanya masuk ke hati, Pak, meresap. La ilaha illallah. Aku ndak, lah mata ke kapal sampai. La illallah. Aku nan dulu den bahaya gua aja. Aneh. Ibu, kalau awak mau undang orang bertahlil di rumah awak, mendoa, jawab satu bertahlil. Jawab satu berdoa. Pendak orang punya rumah nak satu bertahlil dah. Orang punya rumah nak satu berdoa dah. Beruntung orang yang datang, bu, palo dapat, parutnya kanyang lo, awak anu pe. Maibo, orang berpikir awak maibo. Nah, itu yang harus kita rubah. Kemudian bil udwi wal asoli, Allah menyuruh awak berzikir kepadanya itu di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, apa yang dimaksud di waktu pagi dan petang? Dijawab oleh Allah dalam surat Qaf ayat 39. Apa kata Allah? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbit matahari, setelah sholat subuh, sebelum syuruk, waktu syuruk. Syuruk itu kan matahari terbit. Ini waktu yang terbaik berzikir kepada Allah. Sebelum terbenam matahari, setelah terbenamnya adalah di waktu setelah maghrib, dan sebelum terbenamnya sebelum maghrib. Jadi setelah subuh dan sebelum maghrib, itulah waktu-waktu yang afdol untuk berzikir kepada Allah. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Jadi karena waktu juga yang membatasi kita, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillah malam hari ko wirid kita direkam oleh Uswah TV namanya. Betul, cari di channel YouTube-nya, ya kan? Nah, kalau bisa di like dan di subscribe namanya. Nah, Ibu, di salah satu channel YouTube dakwah Islam. Nah, malam ko di Masjid Amal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan malam hari ini. Banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.